Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mengkonfigurasi salah satu layanan di jaringan komputer yang menggunakan sistem operasi Mikrotik. Jadi skenario-nya bisa kita gambarkan melalui topologi berikut. Sini nampak ada dua jaringan komputer, ya, jaringan luar yang ada internetnya, atau ada layanan internet dari Internet Service Provider, ya, ISP, serta ada jaringan lokal. Nah, kedua jaringan ini terhubung melalui sebuah perangkat routerboard yang kebetulan kita menggunakan Mikrotik. Jadi nanti skenario-nya pengguna di jaringan lokal, ya, baik menggunakan laptop maupun PC ini, ketika mengakses salah satu alamat situs, misalkan www.mikrotik.co.id, itu dialihkan oleh kita sebagai admin jaringan ke www.bnsp.co.id. Artinya apa? Artinya ketika user di sini mengakses alamat Mikrotik itu kita blok secara halus, ya. Jadi tidak langsung ditolak, tetapi justru dialihkan ke alamat situs yang lain. Ini contoh. Jadi misalkan yang kita blok Mikrotik, tetapi yang kita tampilkan justru alamat yang lain. Jadi ini di jaringan komputer diistilahkan dengan redirect atau pengalihan situs. Nah, baik, langsung aja, karena di video tutorial sebelumnya sudah dibahas, ya, bagaimana konfigurasi dasar Mikrotik, ya, bagaimana kalau jaringan lokal ini bisa memperoleh internet dari ISP. Tentu di sini ada tatapan konfigurasi IP, baik di header 1 yang menghubungkan ke ISP, serta header 2 yang biasanya terhubung ke jaringan lokal. Jadi di video tutorial sebelumnya sudah dibahas bagaimana konfigurasi API, bagaimana konfigurasi domain name servernya, bagaimana konfigurasi DHCP servernya, termasuk bagaimana konfigurasi NAT yang memang tujuannya supaya komputer klien yang ada di jaringan lokal itu bisa memperoleh internet dari ISP. Seperti itu. Baik, langsung aja kita mulai konfigurasi redirect atau pengalihan situs. Kita tentu lakukan remote dulu ke routerboard Mikrotik kita, ya. Seperti biasa kita meremotnya menggunakan aplikasi Winbox. Kita coba remote, ya, routerboard kita. Kemudian setelah itu di awal konfigurasi, setelah kita masuk atau berhasil meremote routerboard Mikrotik kita masuk ke menu IP. Di sini kita fokus mengonfigurasi redirect, ya. Jadi sekali lagi di sini kita langsung mengkonfigurasi redirect atau pengalihan situs, ya. Jadi kita masuk ke menu IP, kemudian kita menggunakan fitur yang ada di Mikrotik, yaitu web proxy. Jadi nanti kita menggunakan web proxy untuk mengkonfigurasi redirectnya. Ya, jadi di sini kita menggunakan web proxy yang secara transparan, ya. Jadi kita aktifkan ini web proxy-nya dengan cara kita contreng di enable-nya. Kita aktifkan di enable-nya untuk mengaktifkan. Kemudian di sini yang lain bisa kita abaikan saja, ya. Atau mungkin di bagian disadmin 1 bisa kita ganti nama adminnya. Tapi di sini saya biarkan aja namanya webmaster. Yang penting di sini kita atur di bagian akses, ya. Di bagian web proxy kita atur di bagian aksesnya. Nah, di sini kita tambah suatu rule atau aturan sesuai skenario tadi, ya. Skenario tadi kita akan mengeblok suatu alamat namanya mikrotik.co.id dan dialihkan ke alamat bnsp.co.id. Coba kita buat aturan itu di sini. Maka di sini yang perlu kita ketik adalah yang pertama source address, ya, supaya akurat hasil redirectnya. Maka saya akan isi, ya, di sini IP jaringan lokal kita. Ya, tadi sudah kita lihat di skenario kita akan buat IP di lokal kita adalah 192.168 kemudian 10.0/24. Jadi ini adalah jaringan yang melalui header 2, ya. Ini kita masukkan di sini, kemudian destination hostnya, ya, atau DST hostnya, atau host tujuannya. Ini kita bisa ketikkan alamat yang akan diblok, ya, yaitu Mikrotik
.co.id. Kemudian actionnya tidak kita izinkan, tidak kita allow, tetapi kita matikan, artinya kita blok dengan cara actionnya diganti dengan Denny. Kemudian pengalihannya, redirectnya, nah ini dialihkan ke mana tadi sesuai dengan skenario kita tadi, kita alihkan ke bnsp.go.id, bnsp.go.id seperti itu. Kemudian mungkin bisa ditambahkan di bagian destinasi portnya ya. Biasanya kalau alamat internet itu portnya adalah 80. Jadi itu parameter yang harus kita isi. Di sini ada kurang lebih 5 parameter ya. Kalau sudah kita simpan, apply, oke. Ini konfigurasi di web proxy-nya. Jangan lupa karena ini bagian dari web proxy, maka setelah kita konfigurasi ini kita harus apply kembali di bagian web proxy-nya supaya tersimpan konfigurasi yang kita lakukan di web proxy. Setelah itu kita perlu konfigurasi di firewall-nya ya. Jadi setelah tahap konfigurasi web proxy, kita masuk ke IP firewall. Di bagian NAT kita tambahkan rule atau aturan, yaitu di sini bagian general ya. Di bagian C-nya kita ganti menjadi destinasi NAT. Ya, kemudian source address-nya seperti tadi ya, 192.168.10.0/24. Kemudian protokolnya tentunya TCP/IP, destinasi portnya 80. Kemudian melalui Ether 2. Jadi aturan yang kita berlakukan pengalihan situs bagi pengguna atau jaringan lokal yang melalui Ether 2 seperti itu. Kemudian di bagian actionnya kita ganti menjadi redirect kemana? Ke web proxy. Jadi nanti setiap user yang akses internet, tanda petik kita paksa melalui web proxy kita yang sudah ada aturan bahwa kalau ada user yang mengakses mikrotik.go.id, maka konsekuensinya dia dialihkan ke bnsp.go.id seperti itu. Jadi ini di portnya tadi berapa? 3128 ya. Meskipun ada yang menggunakan port 8080 tidak masalah. Nah, kali ini saya menggunakan port 3128 sesuai dengan ketika kita konfigurasi di web proxy tadi. Itu aja yang dikonfigurasi di bagian NAT ini. Kalau sudah kita apply, oke. Kemudian mungkin bisa ditambahkan konfigurasi DNS statiknya ya. Setelah kita konfigurasi web proxy, kemudian firewall NAT-nya, kita tambahkan konfigurasi IP DNS. Di sini bisa kita tambahkan untuk statiknya ya, konfigurasi DNS statiknya kita bisa tambah. Nah, di bagian name ini kita isikan yang akan diblok mikrotik.com .co.id ya, .co.id. Kemudian dialihkan kemana? Dialihkan ke bnsp.go.id. Coba kita apply dulu ya, kita tunggu. Atau ini bisa diisi alamat IP-nya bnsp.go.id ya, dengan cara di sini bisa kita ping saja alamat bnsp.go.id seperti itu. Ini bisa kita enter, nanti kan akan nampak IP-nya ya. Di sini sudah muncul ini IP dari bnsp.go.id. Kemudian kita apply, oke. Sampai di sini sudah selesai konfigurasi redirect dan atau pengalihan situsnya. Nah, tentu setelah itu kita perlu melakukan tahap pengujian apakah konfigurasi redirect atau pengalihan yang kita lakukan sudah berhasil atau belum. Untuk menguji kita bisa jalankan aplikasi ini, jangan lupa di apply dulu tadi ya untuk yang statiknya ya. Oke, ini kita oke nih. Apply oke. Ya, untuk pengujian kita jalankan aplikasi browser kita ya, yang melalui Ether 2. Jadi pastikan komputer kita yang untuk menguji itu terhubung ke Ether 2, dimana tadi sudah memiliki IP dari hasil konfigurasi DHCP server yaitu 192.168.0/24. Juga kita jalankan browser kita. Untuk menguji apakah hasil konfigurasi yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Seperti biasa tentu kita hilangkan cookiesnya dulu ya, histori pencarian di Google Classroom kita clear dulu ya. Ini kita supaya lebih clear untuk pengujiannya ya.
Oke, tadi kita langsung aja kita coba akses mikrotik.com. Harusnya maaf, mikrotik.co.id ya tadi. Ini kita enter. Mestinya kalau berhasil dia justru larinya ke web bnsp.go.id. Coba kita enter. Ya, betul. Jadi ternyata sudah berhasil. Cuman ini kebetulan mungkin webnya bnsp.go.id-nya sedang ada masalah. Coba kita ganti ya. Skenario kita mungkin webnya BNSP yang kurang, mungkin baru ada maintenance ya, artinya kurang bisa diakses. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah, kita ganti aja. Coba sambil kita ulangi konfigurasi yang kita lakukan tadi. Kita masuk ke web proxy ya, kemudian di sini kita aktifkan enable-nya, kemudian portnya 328 ya sudah kita tentukan, kemudian masuk ke akses. Di sini kita ganti sekarang skenario-nya bukan mikrotik, tapi mungkin kita ganti ke misalkan ke detik.com ya, seperti itu. Nah, berarti di sini kita ganti. Jangan lupa juga disimpan. Kemudian ke firewall-nya kita hanya cukup memastikan saja apakah masih aktif, artinya konfigurasi sudah betul ya, kita tinggal sudah oke, tidak ada masalah di sini. Nah, tentu yang kita rubah adalah di static DNS-nya. Yang tadinya mengarah ke BNSP kita ganti ke detik.com. Itu. Ya, ini kita apply ya sampai muncul IP address. Kenapa ini merah? Karena memang ini masih menggunakan nama domain, bukan IP dari server yang kita tuju ya. Jadi ini kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah ini. Kita coba lagi sekarang ya. Nah, ini kita apply. Bagaimana kalau ini kita uji kembali? Kalau kita akses apa namanya mikrotik.co.id, harusnya lari ke detik.com. Oke, kita coba akses kembali di sini mikrotik.co.id ya. Nah, seperti ini. Coba kita enter. Ya, berhasil. Itu cara konfigurasi salah satu layanan di jaringan komputer menggunakan mikrotik, yaitu redirect atau pengalian situs. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.